Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Wisnu Yuwono dan juga teman-teman dari program Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan membahas dan mempresentasikan peran sumber daya alam dalam kemiskinan dan pembangunan di Provinsi Aceh berdasarkan artikel peran sumber daya alam dalam kemiskinan dan pembangunan Provinsi Aceh oleh Anita Faizin dan kawan-kawan dari Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik Indonesia atau EKP. Topik ini sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan publik dapat dievaluasi dan ditingkatkan, terutama di daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi masih menghadapi tantangan dalam pembangunan yang signifikan. Pertama, mari kita mulai dengan memahami mengapa Aceh menjadi studi kasus yang menarik. Kemiskinan tetap menjadi kendala signifikan bagi pembangunan daerah di Provinsi Aceh. Meskipun memiliki jumlah penduduk miskin yang rendah dibandingkan beberapa provinsi lain di Sumatera, Aceh memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di pulau tersebut, yaitu rata-rata 15,14%, yaitu antara tahun 2018 dan 2023. Angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 9,62%. Eh, Kemiskinan yang terus-menerus ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di provinsi ini menghadapi tantangan yang cukup besar. Di sisi lain, Aceh sangat kaya akan sumber daya alam termasuk pertanian, kehutanan, perikanan, serta cadangan minyak dan gas. Dan juga serta ada pertambangan juga. Sektor-sektor ini merupakan kontributor utama PDRB Aceh. Dengan pertanian dan perikanan menyumbang hampir 30% dan pertambangan menyumbang lebih dari 66%. Berikut merupakan gambaran kemiskinan di Aceh. Kemiskinan di Aceh tersebar luas di seluruh kabupaten dan kota. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan tertinggi ditemukan di Aceh Singkil, yaitu sebesar 19,15%. Gayo Lues ada 18,82% dan di Pidi ada 18,78%. Menariknya, ketiga kabupaten ini sebagian besar merupakan daerah pertanian dengan sektor pertambangan menyumbang kurang dari 5% terhadap PDRB regional Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada pertanian, meskipun kontribusinya besar terhadap ekonomi provinsi, secara tidak langsung penurunan kemiskinan. Mungkin karena produktivitasnya yang rendah dan relatif terhadap bahan yang tersedia. Berikut ini merupakan beberapa faktor kunci yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Aceh. Yang pertama adalah meskipun sumber daya alam melimpah, manfaatan suboptimal, misalnya di sektor pertanian ya, kehutanan dan juga perikanan. Produktivitasnya masih rendah dan praktik tradisional masih bertahan sehingga membatasi kontribusi signifikan mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, eh, meskipun rata-rata lama sekolah di Aceh secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata nasional, peningkatan tingkat pendidikan ini belum mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pencapaian pendidikan dan peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Terakhir adalah akses terbatas terhadap modal bagi masyarakat, yaitu faktor terpenting yang membentuk siklus kemiskinan di mana pendidikan rendah, penggunaan sumber daya yang suboptimal, dan kebijakan pemerintah yang tidak efektif menghambat investasi dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana pendapatan sumber daya alam yang seharusnya berkontribusi pada pendapatan Aceh yang melalui dana bagi hasil sumber daya alam atau DBHSTA itu merupakan dana yang ditransfer dari anggaran nasional pemerintah pusat ke daerah penghasil untuk mendukung desentralisasi. Yang unik dari Aceh adalah status otonomi khususnya. Selain alokasi standar untuk minyak yaitu sekitar 15,5% dan gas 30,5%, Aceh juga menerima tambahan sebesar 50% untuk minyak dan 40% untuk gas di bawah skema otonomi khusus.
Dana tambahan ini secara khusus dialokasikan untuk sektor-sektor kritis seperti pendidikan dan kesehatan. Namun realita dari gambaran pendapatan Aceh berdasarkan rata-rata 2018 sampai 2022 menunjukkan beberapa tantangan. Rata-rata total pendapatan Aceh itu sekitar 14,46 triliun. Pendapatan asli daerah pada dasarnya pendapatan yang dihasilkan sendiri. Itu cuman eh, sekitar 2,61 triliun. Gabungan eh, DBH dari pajak dan sumber daya alam yaitu sekitar 472,59 miliar. Terlihat bahwa pendapatan sumber daya alam rata-rata yaitu 310,64 miliar atau 65,73% dari total DBH. Yang penting, dalam DBHSDH, dana otonomi khusus dari minyak dan gas menyumbang 88,53%. Meskipun demikian, kontribusi keseluruhan DBH SDA terhadap total pendapatan Aceh secara mengejutkan rendah, hanya 2,15%. Ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada transfer pemerintah pusat, khususnya dana otonomi khusus daripada pendapatan yang dihasilkan sendiri. Setelah itu kita akan lanjut ke efektivitas peran sumber daya alam dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan keuntungan unik dari dana otonomi khusus, Aceh masih tertinggal jauh di belakang provinsi-provinsi lain di Sumatera, baik dalam indikator pembangunan maupun penurunan kemiskinan. Alasan utama dari kesenjangan ini terletak pada ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola anggaran dan perencanaan daerah. Terdapat efisiensi dalam anggaran di mana alokasi anggaran provinsi dan kabupaten seringkali tidak proporsional, menyebabkan disparitas dalam pelaksanaan tujuan pembangunan. Dan juga terdapat kelemahan yang dicatat dalam koordinasi dan sinergi program pengentasan kemiskinan yang menghambat dampak optimalnya. Selain itu, banyak program pemerintah cenderung ke arah bantuan sosial jangka pendek daripada inisiatif pemberdayaan yang berkelanjutan. Meskipun memberikan bantuan langsung, tidak mengatasi akar penyebab kemiskinan atau mendorong kemandirian jangka panjang. Kekurangan dalam perencanaan ini seperti banyak program yang lebih didorong oleh pertimbangan politik daripada tujuan strategis dan ekonomi. Keberhasilan seringkali didefinisikan secara sempit oleh tingkat penyerapan anggaran daripada dampak nyata pada masyarakat. Secara keseluruhan, kualitas perencanaan dan penganggaran untuk program pengurangan kemiskinan di Aceh terhambat oleh komitmen yang lemah, koordinasi yang buruk antara pemangku kepentingan, dan pengawasan yang tidak memadai. Selain masalah pengelolaan sumber daya alam dan penganggaran, ada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan yang terus-menerus di Aceh. Yang pertama, lokasi geografisnya sebagai provinsi terluar di Sumatera membatasi peran ekonominya, seringkali menjadikannya hanya sebagai penyangga atau buffer bagi provinsi lain di pulau itu daripada pusat ekonomi yang kuat. Yang kedua adalah warisan politik yang berkepanjangan selama beberapa dekade telah sangat mempengaruhi pembangunan Aceh. Konflik ini menyebabkan perlambatan signifikan dalam pembangunan ekonomi fisik seperti infrastruktur dan pembangunan non-fisik, terutama di bidang pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang penting. Yang ketiga adalah terkait erat dengan poin-poin yang sebelumnya adalah peran regulasi pemerintah. Peraturan pemerintah yang ada belum efektif dalam pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam Aceh yang melimpah. Hal ini terkait dengan masalah produktivitas yang rendah dan praktik tradisional yang telah dibahas sebelumnya, terutama di sektor pertanian dan perikanan yang dominan, yang belum ditangani secara memadai melalui kebijakan yang efektif. Jadi kesimpulannya adalah kemiskinan tetap menjadi penghalang utama bagi pembangunan daerah di Provinsi Aceh. Meskipun memiliki sumber daya alam yang kaya dan status otonomi khusus yang memberikan dana bagi hasil yang signifikan, Aceh masih di tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera.
beberapa faktor kunci kontribusi pada masalah yang terus-menerus ini. Yang pertama adalah meskipun ada sumber daya alam, pendapatan yang dihasilkan dari mereka dan akses terhadap modal bagi masyarakat lokal masih dianggap rendah. Ini terkait dengan pemanfaatan sumber daya suboptimal yang ditandai oleh produktivitas rendah dan praktik tradisional di sektor-sektor kunci seperti pertanian dan perikanan. Kedua, perencanaan dan penganggaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan tidak efektif, efisien, atau sinergis. Ini termasuk masalah seperti anggaran yang tidak proporsional, koordinasi yang lemah, dan fokus pada bantuan jangka pendek daripada pemberdayaan jangka panjang. Dana bagi hasil sumber daya alam menunjukkan dampaknya yang terbatas secara keseluruhan. Kontribusinya terhadap total pendapatan Provinsi Aceh hanya 2,15%. Selain itu, DBSDA ini sangat mendominasi oleh dana otonomi khusus dari minyak dan gas yang menyumbang 88,53% dari total DBSDH. Sehingga ini yang menyebabkan ketergantungan tinggi Aceh pada transfer pemerintah pusat daripada pendapatan yang dihasilkan sendiri yang kuat dari sumber daya alamnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.